Di dalam brankas terbesar di dunia, tumpukan batangan emas tersusun tinggi, namun para perampok bertopeng bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, mereka memaksa manajer bank untuk membuka gudang lama yang berada paling belakang. Manajer itu panik dan berkata sambil gemetar bahwa tempat itu sudah puluhan tahun tidak dibuka. Tetapi begitu mereka masuk ke gudang kecil yang berdebu itu, salah satu perampok mendorong manajer ke samping dan dengan cepat menarik terpal tua. Wajah mereka langsung dipenuhi senyum puas. Di sana terdapat 20 peti yang penuh dengan batangan emas murni. Ini bukan emas biasa, melainkan harta rahasia dari masa Perang Dunia Kedua yang tidak pernah tercatat dalam dokumen pemerintah. Tak lama kemudian mereka mulai melelehkan emas tersebut dan membentuknya kembali. Tujuan perampok wanita itu jelas, mengubah bentuk emas tanpa nomor agar tidak bisa dilacak. Setelah itu dia menyita semua ponsel para sandera dan memaksa mereka mengenakan pakaian merah serta topeng yang sama seperti para perampok. Sekarang bahkan penembak jitu di luar tidak bisa membedakan mana musuh dan mana orang tak bersalah. Saat sang wanita berbicara dengan polisi di luar, satu menggali terowongan untuk melarikan diri, sementara yang lain terus melelehkan emas. Wanita itu dengan percaya diri mengundang polisi masuk untuk memeriksa keselamatan para sandera. Namun tiba-tiba suara tembakan membuat polisi curiga. Ketika wanita itu masuk ke gudang, hatinya langsung tenggelam. Rekan-rekannya saling bertikai karena keserakahan, hingga terjadi pertumpahan darah. Melihat situasi di luar kendali, dia menjalankan rencana berbahaya berikutnya. Sesuai rencana, seorang polisi wanita diizinkan masuk ke bank, tetapi gerak-geriknya mencurigakan, sehingga para perampok menangkapnya dan menemukan kamera tersembunyi. Perampok wanita itu memaksanya memakai pakaian yang sama, lalu membawanya ke sudut dan membuka topengnya, menunjukkan wajah aslinya. Dengan pelan, dia mengungkap seluruh rencananya kepada polisi tersebut. Polisi itu terkejut dan bertanya, "Kenapa hanya saya?" Namun sebelum mendapat jawaban, suara tembakan kembali terdengar. Seorang perampok yang sudah gila benar-benar membunuh temannya yang sedang menggali terowongan. Tanpa ragu, dia menuju pintu terowongan dan menghadapi pria yang kini seperti bom waktu. Dia menantangnya, mulai sekarang semuanya harus mengikuti rencananya. Atas perintah pria itu, wanita tersebut diam-diam memasang 10 bahan peledak kuat di dekat terowongan. Wanita itu memanfaatkan kesempatan. Dia mendorongnya ke dalam brankas dan menutup pintu berat itu rapat-rapat. Pria itu berteriak dan memukul pintu seperti orang gila. Dia mencoba menggunakan saudara laki-laki wanita itu sebagai ancaman terakhir. Namun dia tidak tahu bahwa wanita itu sudah bekerja sama dengan polisi. Dan tim khusus telah dikerahkan untuk menyelamatkan saudaranya. Tanpa menoleh ke belakang, wanita itu menekan detonator. Ledakan besar menghancurkan pipa air bawah tanah, dan air banjir langsung memenuhi ruang bawah tanah bank seperti binatang buas. Kini pria yang terkurung di dalam brankas tidak punya jalan keluar. Begitu ledakan mereda, polisi bersenjata menyerbu masuk dan segera mengendalikan situasi. Anehnya, setelah diperiksa tidak ada satupun batangan emas di catatan bank yang hilang. Yang lebih aneh lagi, semua sandera dan perampok mengenakan pakaian yang sama, sehingga tidak ada yang bisa mengenali wajah asli para perampok. Karena kurangnya bukti, semua tersangka akhirnya dibebaskan di tempat. Namun keseruan sebenarnya baru dimulai. Tak lama kemudian, wanita itu menyamar sebagai petugas kebersihan dan diam-diam kembali ke bank. Di depan semua orang dia mulai memasukkan satu persatu pegangan dan rel berwarna kuningan di aula ke dalam gerobak sampah.